Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Teori Peluang kelas E4601.1 PJJ, dengan beberapa anggota, yaitu ada Mas Muhammad Iqbal, terus saya sendiri Naufal Balik Sidik, dan juga Mbak Farhanisa. Nah, pada presentasi kali ini, pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit membahas mengenai pemodelan peluang dalam prevensi kursus mahasiswa. Nah, untuk eksperimen yang dilakukan sendiri, kita melakukan survei kepada 36 mahasiswa. Mahasiswa tersebut harus memilih 2 kursus yang terbagi menjadi 2 bidang, yaitu bidang IT dan juga non-IT. Nah, mahasiswa tersebut diwajibkan memilih hanya masing-masing 1 kursus dari 2 bidang tersebut. Nah, adapun untuk ruang sampelnya, pada bidang IT tersedia 3 kursus, yaitu Golang, atau kita bisa notasikan dengan Go, lalu ada JavaScript, kita bisa notasikan dengan JS dan juga Git. Nah, lalu untuk bidang non-IT ada 3 kursus juga, antara lain bahasa Inggris atau kita bisa sebut BI, manajemen bisnis atau MB, serta marketing atau disebut MT. Nah, sehingga bentuk ruang sampel yang didapatkan adalah Go, JS, Git, BI, MB, dan juga MT. Lalu untuk peristiwa dan kaitan antar peristiwa, dari tabel di sebelah kiri ini bisa kelihatan didapatkan berbagai informasi atau peristiwa terkait pilihan mahasiswa. Seperti diantaranya ada 1/3/6 menunjukkan bahwa 1 dari 36 mahasiswa memilih kursus bahasa Inggris dan juga Golang. Lalu ada 2/36 menunjukkan bahwa 2 dari 36 mahasiswa memilih kursus bahasa Inggris dan juga JavaScript. Lalu ada 3/36 di mana menunjukkan bahwa 3 dari 36 mahasiswa memilih kursus bahasa Inggris dan juga Git. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Iqbal. Oke. Lalu untuk nilai peluang dari setiap peristiwa, kita memiliki contoh seperti peluang jika mahasiswa tersebut sudah memilih bahasa Inggris, lalu kita ingin melihat nilai peluang mahasiswa tersebut memilih Go pada bidang IT. Di sini kita dapatkan hasilnya 1/36, dan itu adalah nilai peluang dari BI dibagi dengan 6/36 nilai peluang Go. Lalu hasilnya kita dapatkan 1/6. Lalu untuk contoh yang kedua, di sini mahasiswa tersebut sudah memilih bahasa Inggris, lalu kita akan melihat gitu nilai peluang dari mahasiswa tersebut untuk yang keduanya adalah JavaScript. 2/36 ini adalah nilai dari bahasa Inggris memilih JavaScript, lalu dibagi 6/36 ini adalah total dari bahasa Inggris. Lalu kita dapatkan hasilnya 1/3. Untuk kasus ketiga, kita memakai bahasa Inggris dan Git. Untuk nilai peluangnya kita dapatkan 1/2. Selanjutnya, lalu untuk perubahan acak dari setiap peristiwa, kita memiliki 36 responden. Lalu kita sebut katakanlah variabel X adalah jumlah orang yang mengambil kursus bahasa Inggris. Lalu kita ingin melihat fungsi nilai peluang dari setiap peristiwa gitu. Untuk kita dapatkan 3 kemungkinan gitu, misalkan X 1, 2, dan 3 ini sesuai dengan kursus yang IT yang dipilih bersamaan dengan bahasa Inggris. Contoh, ketika mahasiswa tersebut memilih Golang gitu, X sama dengan 1. Untuk JavaScript berarti X sama dengan 2, untuk Git
git X sama dengan 3. Lalu kita lihat gitu peluang dari masing-masing kejadian gitu. Mengingat total mahasiswa yang mengambil bahasa Inggris adalah 6, kita dapatkanlah nilai berikut gitu. Ketika X sama dengan 1, ini berarti ada satu mahasiswa yang memilih bahasa Inggris dengan golang dari 6 mahasiswa tersebut gitu. Kita dapatkan nilainya 1/6. Lalu untuk X sama dengan 2, ini artinya ada 2 mahasiswa yang memilih bahasa Inggris dan JavaScript. Kita dapatkan hasilnya 2/6 sama dengan 1/3. Untuk X sama dengan 3, ini ada 3 mahasiswa yang memilih bahasa Inggris dengan Git. Kita dapatkan nilainya 1/2. Selanjutnya, Mbak Farah. Selanjutnya akan dicari fungsi distribusi kumulatif. Suaranya terdengar ya? Aman. Terdengar jelas. Untuk f, x kurang dari sama dengan 1, itu sama dengan p, x sama dengan 1, karena hanya ada satu nilai, yaitu x sama dengan 1 yang kurang dari atau sama dengan 1. Selanjutnya ada fx kurang dari sama dengan 2, sama dengan px sama dengan 1 ditambah px sama dengan 2, karena kita telah menambahkan peluang dari x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Kemudian ada fx kurang dari sama dengan 3, berarti kita menambahkan px sama dengan 1 ditambah px sama dengan 2 ditambah px sama dengan 3, karena kita menambahkan peluang dari semua nilai x yang mungkin. Selanjutnya ada mean. Rumus dari mean atau EX yaitu sigma dari X dikali P X sama dengan X. Yang pertama, P ketika X sama dengan 1 sama dengan 1/6, PX sama dengan 2 sama dengan 2/6, PX sama dengan 3 sama dengan 3/6. Maka meannya itu adalah EX sama dengan 1 dikali 1/6 ditambah 2 dikali 2/6 ditambah 3 dikali 3/6. Setelah dihitung akan didapatkan hasil 7/3 atau sama dengan 2,333. Selanjutnya ada variansi. Variansi atau var X itu rumusnya adalah sigma dari X dikurangi mean kemudian dikuadratkan dikali dengan peluang dari X sama dengan X. Jadi var X sama dengan 1 dikurang 2,33 dikuadratkan kemudian dikali 1/6 ditambah 2 dikurang 2,33 kemudian dikuadratkan dan dikali 2/6, lalu hasilnya ditambahkan dengan 3 dikurang 2,33 dikuadratkan dan dikali 3/6. Maka hasil dari var X adalah 0,555. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.